Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bittahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Yusallimuna saghiri alal kabiri wal marru alal qa'idi wassalamul ladzi la yatabakharu bil hararati syamsi. Lidzalika ajibu salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua umat Islam di dunia kesehatan jasmani dan rohani, kecerdasan dan kenikmatan, sehingga kita dapat melihat indahnya dunia hingga hari ini, dapat bernafas hingga detik ini, dan tersenyum manis hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia, yang telah menciptakan sejagat raya dengan genggamannya. Bagaimana caranya? Jangan kau tanya. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan apa kata Allah? Jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, kelak kau akan tercela dan terhina. Quran Surah Al-Isra ayat 22. Oleh karenanya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Doa salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda besar kita yang namanya di samping nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi akhir zaman, siapa lagi kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya Ananda di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan Ananda patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah kata yang Ananda beri judul keistimewaan umat Islam. Tayyib, masjid adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan tempat-tempat yang lain. Bumi pun diistimewakan oleh Allah dengan sucinya tanah. Dan masjid diistimewakan sebagai tempat seorang hamba untuk bersujud, yang mana jarak yang paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya yaitu apabila seorang hamba sedang bersujud. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian aku bertanya lagi. Kemudian, masjid yang mana lagi wahai Rasulullah? Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi. Berapa lama jarak antara keduanya wahai Rasulullah? 40 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimanapun engkau berada dan waktu sholat telah masuk, maka sholatlah di sana. Bahwasanya tempat itu adalah masjid. Suatu riwayat yang menceritakan bahwa seluruh tempat itu adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid semata-mata hanya karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membangunkan sebuah masjid baginya di surga. Ada beberapa hal yang makruh apabila dilakukan di dalam masjid. Yang pertama, mengumumkan sesuatu yang hilang. Yang kedua, melakukan jual beli. Yang ketiga, melantunkan syair. Dan yang keempat yaitu menyilangkan jari-jari. Yang pertama, mengumumkan sesuatu yang hilang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddallahu alaika fa innal masajid lam tubnu lihadza."
barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah padanya, semoga Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu, bahwasanya masjid tidak didirikan untuk itu. Dan yang kedua, melakukan transaksi atau jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabya'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka." Apabila engkau melihat seseorang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan baik atas perdaganganmu. Dan yang ketiga, yakni melantunkan syair di dalam masjid. Melantunkan syair di dalam masjid dilarang apabila berisikan tentang ejekan kepada seorang muslim, pujian terhadap orang yang zalim, atau kata-kata cabul dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Akan tetapi syair diperbolehkan apabila bernuansa islami atau nasihat dan pujian akan Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar sedang melewati Hasan yang sedang bersyair di dalam masjid. Kemudian Umar menatap Hasan dengan tatapan yang marah. Lantas Hasan mengatakan kepadanya, dulu saya pernah bersyair di sini, bahkan didatangi oleh orang yang lebih utama daripada engkau. Yang dimaksudnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yakni menyilang-nyilangkan jari. Makruh hukumnya apabila ada seseorang yang menyilangkan jarinya apabila ia hendak pergi ke masjid atau menunggu pelaksanaan sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa suatu ketika ia memasuki masjid bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang yang duduk di atas serbanya yang biasanya diikatnya dari punggung ke kaki sambil menyilang-nyilangkan jari. Lantas Rasulullah SAW memberinya isyarat, namun ia tak paham pula. Rasulullah SAW kemudian berpaling dan bersabda, apabila salah satu di antara kalian sedang berada di masjid, janganlah menyilangkan jari, karena hal tersebut adalah perbuatannya syaitan. Seseorang dihitung dalam keadaan sholat, seseorang dicatat dalam keadaan sholat apabila ia sedang berada di masjid hingga ia keluar. Jamaah IKTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa an nahsula syafa'ah fi yaumil qiyamah jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yang mana pintu surga, semua pintu surga dibuka dan para syayatin dikurung. Dan apabila engkau melakukan kesalahan, jangan kau bilang, ini semua karena syaitan. Lah, ini semua karena dirimu. Kenapa engkau tak sadar? Wahai saudara, berdoalah kepada Allah bahwasanya Allah merindukan seorang hambanya. Allah bersedih apabila ada seorang hamba yang meminta dan dengan keluh kesah, wahai Tuhanku, mengapa engkau belum mengabulkan doaku? Lantas, wahai saudara, kata Allah, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah kultum singkat yang dapat Ananda sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, Ananda memohon maaf. Dan kepada Allah, Ananda memohon ampun. Uballighukum risalatu Rabbi wa ansahu lakum. Aku menyampaikan amanah dari Tuhanku dan menasihatimu. Apabila terdapat kesalahan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.